Kita boleh relate ini ya, perenungan Genesis 1 dengan misalnya teologi pelayanan gitu ya, pelayanan yang kreatif. Kreatif as kata creatio maksudnya, kreatif itu kan dari creatio. Pelayanan yang kreatif atau ya, kehidupan yang kreatif gitu ya, kreatif. Istilah kreatif kalau di dalam pengertian sederhana, pengertian populer ya itu ya, kreatif. Banyak ide, terus apa lagi ya, variatif gitu ya. Nggak monoton, nggak bosen dan sebagainya. Itu istilah populer gitu ya. Kreatif di dalam pengertian itu. Tapi sebenarnya istilah kreatif itu kan ngambil dari kata creation gitu ya, kreatif. Kreatif in what sense ya? Kan kita created in the image of God. Kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, jadi kreatifnya kita mesti ngikutin kreatifnya Tuhan gitu ya. Sebagaimana Tuhan kreatif, manusia juga harusnya kreatif seperti Tuhan itu. Maksudnya kreatif di dalam pengertian creatio as in the Genesis 1 gitu. Bukan kreatif seperti di dalam pengertian ini ya Pak. Sekedar di dalam pengertian populer. Kalau kita baca dari ayat 1 yang di situ dikatakan in the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi di situ maksudnya simply everything gitu ya. Maksudnya baik yang di atas maupun yang di bawah. Kita bicara berarti tentang ini ya Pak, createdness atau tentang keterciptaan. Keterciptaan ya, atau createdness ya. Lawan katanya apa ya maksudnya ini? Ini sound something gak sih, keterciptaan, created, bahasa Indonesia gak enak ya ngomongnya keterciptaan gitu ya. Tapi ya ngerti lah artinya ya. Keterciptaan gitu ya, keadaan tercipta, keterciptaan, kata-kata bendanya gitu. Lawan katanya maksudnya apa? Kita coba mengerti secara negatif dulu ya. Kalau enggak keterciptaan apa berarti gitu? Oh oke, ya ketiadaan bisa juga sih ya. Maksudnya ketiadaan dari nggak ada apa-apa gitu ya, terus keterciptaan berarti sudah ada something good gitu. Variasi lain gitu. Ini kan masuk ke philosophy of life juga gitu. Maksudnya kalau kita menghayati hidup ini diciptakan gitu kan ya. Lawan katanya apa? Nggak diciptakan gitu kan ya, itu apa itu? Apa? Ya misalnya gitu ya, kebetulan gitu ya. Misalnya kebetulan apa itu? Random evolving dari sesuatu something yang atau apa gitu ya, terus pak keluar gitu ya misalnya ya itulah kira-kira apa itu, ya sudah ngerti lah intinya ya, evolving dari sesuatu apa gitu ya. Keterciptaan itu bedanya apa sama ini, misalnya saya pikirin bagian yang ini ya, kalau saya bilang ini keterciptaan terus bedanya sama yang ini apa? Di dalam keterciptaan Tuhan itu aktif, manusia itu pasif gitu ya. Kalau yang ini manusia mesti aktif gitu ya. Tuhannya mungkin gak relevan gitu kan, karena bukan tercipta kan. Jadi yang ini mesti cari-cari sendiri gitu ya. Hidup ini apa gitu ya. Cari-cari sendiri. Tapi kalau yang di sini gimana? Kan tinggal tanya pencipta kan ya. Ini pencipta maunya apa gitu kan ya. Berarti pencipta punya maksud, punya tujuan, punya rencana ya. Dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang keterciptaan gitu. Sama-sama bisa punya meaning ya, meskipun yang ini nggak necessary punya meaning. Yang ini boleh punya meaning, boleh juga nggak punya meaning gitu ya. Mungkin lebih make sense nggak, thank you. Lebih make sense nggak punya meaning kali ya di dalam bagian sini, karena repot banget cari meaningnya, tahu dari mana saya gitu. Tapi boleh juga kalau di sini percaya ada arti gitu ya, ada makna. Tapi kalaupun ada makna, yang sini mesti cari sendiri lah ya. Mungkin konsensus gitu, cari konsensusnya kapan nggak tahu. Ya, saya pernah tes apa itu saya Siri ya. Siri kan bisa diajak ngobrol. Siri, what is the meaning of life? Terus dia jawab apa? Dia jawab sampai sekarang pertanyaan itu belum ada konsensus. Menarik juga jawabannya Siri. Itu ya belum ada konsensus tentang the meaning of life sampai sekarang. So bisa ada meaning of life, tapi kayaknya nggak ada konsensus ya memang ya. Betul itu yang dibilang Siri itu. Tapi kalau di sini kan kita bicara tentang meaning of life, yaitu kan berarti given kan ya, given. Keterciptaan itu given meaning ya. Diberikan arti sama Tuhan. Kalau yang sini ya masih cari sendiri. Adam kan dinamai ya, diberi nama. Kalau di sini ya mesti cari nama sendiri lah gitu. Karena nggak ada keterciptaan kok gitu ya, mesti cari nama sendiri. Mesti cari identitas sendiri. Kalau di sini identitas kan given.
keterciptaan itu ya, karena saya lihat dari perspektif manusia ya, dari perspektif Tuhan betul, Tuhan yang aktif betul. Dari perspektif manusia kan kita pasif ya. Pertama itu menerima ini ya, keadaan pasif, meaning ya tadi, given tadi ya, diberi. Ya Tuhan itu memberi, kita menerima. Sedikit mengulang apa yang kita sudah pernah ngomong ya tentang ini apa, discussion tentang gender dan sebagainya itu apa? Itu kan given juga ya, given. Berarti kita nggak perlu cari gitu, tinggal terima yang Tuhan kasih. Kalau kita nggak terima givenness ya berarti penolakan dari keterciptaan. Ya ini urusan teologi kan ya. Orang mau pilih-pilih sendiri ini apa gendernya dan sebagainya itu berarti nggak terima keterciptaan itu karena nggak kompatibel sama givenness. Given, saudara lahir di mana gitu ya, itu kan something yang given kan, kita nggak bisa pilih-pilih kan lahir di mana, gimana caranya pilih, nggak mungkin kan ya. Sudah kadung lahir di situ pun terus nggak puas, ngomel-ngomel, kenapa saya lahir di keluarga ini misalnya gitu, keluarga miskin, kenapa saya nggak lahir di keluarga konglomerat dan sebagainya, itu penolakan terhadap keterciptaan sebenarnya gitu. Kan di dalam keterciptaan ada givenness ya, dan di dalam givenness itu ada maha bijaksananya Tuhan yang memang kita harus humbly mengatakan kita nggak mengerti sepenuhnya, kita nggak pura-pura bisa menjelaskan semua misteri bijaksana Tuhan deh, enggak gitu. Tapi Tuhan nggak mungkin salah, itu iman yang sederhana ini. Nah waktu kita membaca ayat yang kedua setelah itu ya, setelah ayat pertama, the earth was without form atau formless and void, and darkness was over the face of the deep. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. Jadi gambaran ini ya Pak, bahasa Asia itu tohu wabohu itu bisa diterjemahin formless void, kalau bahasa Indonesia belum berbentuk dan kosong, atau juga bisa diterjemahin Venham, mestinya terjemahin itu ini apa, total chaos. Tohu wabohu itu total chaos. Jadi kekacauan yang total gitu ya. Without form and void, kekacauan total, dan darkness itu gambarannya saya. Memang ada perdebatan di dalam ini kan, saya di dalam apa Genesis, whether apa Genesis ini mengajarkan creatio ex nihilo atau enggak gitu. Saya kalau harus milih sih cenderung bilang enggak. Tapi mereka yang percaya, kita sudah pasti percaya Tuhan pada mulanya menciptakan pasti creatio ex nihilo ya, nggak mungkin nggak gitu. Kalau nggak kan ada sesuatu yang kekal bersama dengan Tuhan itu just doesn't make sense gitu kan ya. Nggak bisa diterima secara sistematik theological, secara nalar sehat dan juga secara biblical nggak mungkin bisa diterima juga itu. Tapi ini nggak ngomong secara biblical theology secara keseluruhan, ngomongin Genesis maksudnya ya. Whether Genesis itu advocating teori creatio ex nihilo atau enggak gitu kan. Certain orang percaya tetap creatio ex nihilo, mereka bilang istilah bara itu yang menciptakan itu ya, itu khas dipakai untuk creatio ex nihilo. Tapi sebenarnya kalau saudara baca ini apa eksegese lebih teliti, itu kata itu nggak ada jaminan creatio ex nihilo sebetulnya, karena bara itu nggak harus dipakai untuk creatio ex nihilo. Maksudnya nggak mengasumsikan harus creatio ex nihilo ya. Kata bara itu loh saya yang dipakai di ini apa Genesis. Di dalam bahasa aslinya itu nggak harus ditafsir creatio ex nihilo. Pak, regardless pandangannya ya, yang pasti di sini ya, konsep penciptaan itu kalaupun tetap ada aspek penciptaan dari ketiadaan gitu ya, itu bagian kreatif di dalam pengertian ini ya. Tapi juga jangan lupa gambaran yang dikatakan di situ ya, waktu Tuhan misalnya dikatakan di sini menciptakan ya, katakanlah dari ketiadaan, heavens and earth, dari tidak ada kan ya. Tapi terus habis itu ada dua tahap ini loh saya, paling sedikit dua tahap ya. The earth was without form and void, darkness was over the face of the deep. Di dalam keadaan kacau, saya. Pertamanya itu kacau. Kacau dan gelap ya. Kegelapan melingkupi apa di situ bahasa Indonesia? Samudra raya ya. Ya. Ya, kegelapan melingkupi samudra raya gitu kan ya. Justru gini saya, ini kita untuk diskusinya aja ya, maksudnya kita ini bagiannya nggak mutlak lah, kita bisa punya differing opinion nggak apa-apa gitu. Justru kalau kita bilang creation ex nihilo langsung akan muncul pertanyaan kenapa Tuhan ciptain dalam keadaan kacau gitu loh. Nah maksud saya, apa poinnya bukan di situ sebetulnya gitu. Again ya, secara sistematik teologis, keadaan pertama ini sudah pasti harus diciptakan Tuhan, no question tentang itu, pasti ya. Tapi whether itu adalah poin yang mau dituju sama Genesis gitu kan ya. Kalau itu mau ditekankan oleh Genesis, langsung timbul pertanyaan, Tuhan kenapa ciptain di dalam keadaan kacau dan gelap terlebih dahulu gitu kan ya. Saya sebenarnya singgung di sini nggak sih? Ada kemarin kita kemarin orang Jawa, berapa bulan lalu actually. Ada ini apa sedikit discussion, sudah singgung nggak ya di sini, saya lupa saya.
tentang apa itu terang dan gelap itu loh, buku Show Me Jesus ya. Tuhan tuh menciptakan gelap dan terang gitu ya. Ya. Itu theologically incorrect sudah. Coba baca di Genesis, nggak ada itu Tuhan menciptakan kegelapan tuh nggak ada. Jadilah terang, Tuhan nggak pernah bilang jadilah gelap, terus itu jadilah terang, nggak ada itu. Nah ke poinnya ya. And yet keadaan di sini ya, waktu di dalam state ini kacau dan gelap ya, ini keadaan yang sebelumnya nggak ada, yang menciptakan ya Tuhan gitu ya. Tapi penekanannya kan bukan jadilah gelap di sini, nangkep gak saya? Jadi penekanannya itu pada jadilah terang ya, tadi sebelumnya gelap gitu. Jadi kita nggak usah mempersoalkan ini siapa coba yang ciptain gitu kan ya? Kan ya Tuhan juga gitu misalnya. Itu bukan poinnya Genesis ya, bukan gitu. Justru kalau kita insist keadaan creatio ex nihilo, ini akan repot sekali gitu. Ini penjelasannya akan luar biasa sulit gitu. Terus habis itu, kenapa Tuhan mesti menciptakan di dalam keadaan seperti itu? Itu yang create itu sendiri siapa? Tuhan juga gitu kan ya. Jadi Tuhan seperti kayak main sandiwara sendiri gitu. Gelap dia ciptain sendiri. Terakhir dia pasang terang gitu supaya kontras sama gelap. Tapi saya bawa gelap, ya dia sendiri gitu misalnya kan ya. Itu bisa ribet sekali soal pertanyaan teologis kayak gitu. Bagi saya soal penekanan kreatifnya itu justru dari chaos to order sebenarnya. Itu sudah pernah bahas di bagian ini ya. Dari gelap menjadi terang soal. Bukan dari tidak ada menjadi gelap. Sekali lagi ya. Dari tidak ada menjadi gelap. Gak terlalu membantu apa-apa kan, bener gak saudara? Dari tidak ada menjadi kacau, maksudnya saudara terhibur gitu? Enggak kan? Justru yang terhibur itu dari kacau menjadi teratur, itu loh, penciptaannya itu di situ sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, dari kacau menjadi teratur, dari gelap menjadi terang, itu yang good news untuk kita gitu. Yang kita bisa belajar dari situ. Bahwa keadaan ini pun juga tadinya nggak ada dan itu diciptakan Tuhan, pasti. Tapi itu bukan poinnya Genesis sebetulnya gitu, bukan poin utamanya Genesis ya. Dan kita masuk ke dalam bagian ini, apalagi terus di approach secara saintifik dan sebagainya gitu ya. Saya pikir inilah saudara keliru kali ya, lihat firman Tuhan kayak gitu. Itu seperti kayak saya lihat buku fisika, saya mencari arti hidup di sana. Lucu nggak sih saya? Saya mau cari gimana saya sembuh dari depresi, buka buku matematika gitu. Itu kan ya orang lucu, buka buku psikologi kayak atau buku apa gitu misalnya ya, buku konseling atau apa, buku matematika untuk pacaran gitu misalnya. Mau apa orang kayak gitu saya? Freak ya kan, nggak usah lah pacaran sama orang kayak gitu ya, aneh soalnya. Sama, maksudnya mendekati Alkitab mau pakai saintifik dan sebagainya itu orang yang aneh sebetulnya gitu. Karena Alkitab kan bukan itu, ini bukan buku fisika, bukan gitu. Nah balik lagi ya, keadaan ini ya, kacau dan gelap. Lalu terus apa artinya kreatif? Kreatif itu saya, kita kan ini ya tadi ngomong di dalam bagian pertamanya tentang creative ministry, creative living gitu ya. Terus kita bicara tentang keterciptaan, givenness. Terus apa yang given sih? Yang given itu ternyata adalah yang without form, void, alias total chaos, and darkness. Itu yang given. Mulai dari bawah maksudnya saya, mulai dari bawah. Tuhan pun start dari bawah juga gitu. Tuhan menciptakan pertama ya, misalnya nggak pakai tahap ini ya. Pasti bisa kan ya, pasti bisa gitu. Langsung even 1 hari, nggak usah 6 hari gitu kan ya. Keluar langsung sama manusia nih. Atau beda sedetik gitu ya, cuma 6 detik gitu kan ya, selesai gitu kan. Pasti bisa, nggak ada kesulitan sama sekali gitu. Tapi yang interesting kan justru mulai dari sini, mulai dari sini ya. Mulai dari keadaan yang sama sekali nggak ideal gini ya, jauh sekali dari ideal. Lalu dari situ Tuhan menciptakan. Challenge-nya di situ kan justru gitu. Dari darkness ya, bagaimana kreatif, terus ada light. Givenness-nya itu keadaan formless, void itu tadi, total chaos ya. Kreatif itu ya. Orang kreatif semuanya sudah beres gitu ya. Ini gereja sudah jadi, pelayanan sudah rapi, terus masih mau kreatif lagi. Agak sungkan kali ya, sudah ngomong kreatif di dalam konteks kayak gitu. Karena kalau kita baca di Genesis, kreatifnya mulai dari ini, formless, void, darkness, dan setelah itu baru ada creatio gitu. At least yang dibicarakan Genesis di dalam 6 hari itu kan setelah ini kan ya. Genesis nggak tertarik membicarakan ini dari mana, nggak ada catatannya. Nggak ada kan catatannya kan ya. Cuma 1, 2 nggak diomongin itu. Genesis sama sekali nggak tertarik membicarakan ini dari mana sebetulnya gitu ya. Ya kita tahu dari Tuhan lah pasti ya, kalau nggak dari mana gitu kan. Tiba-tiba ada kan nggak mungkin kan ya. Tapi itu bukan yang dibicarakan Genesis. Jadi konsep creatio yang ditekankan di dalam Genesis itu mulai dari keadaan formless, void, total chaos, darkness. Setelah itu terus baru ada order, light, terang, dan sebagainya.
Alkitab dengan jelas mengatakan Genesis, ini mulainya semuanya dengan firman kan ya. Tuhan berfirman. Saya kutip ini ya dari Benham WBC. Divine word established the world in the beginning. The same word governed and directed the subsequent unfolding of sacred history. Jadi kalau sudah lihat ini, apalagi kita orang reform ya, kita akrab sekali sama konsep sola scriptura gitu kan. Hopefully ini bukan pembacaan yang terlalu bias, nggak mungkin bias ya. In fact konsep sola scriptura yang ngambilnya dari ayat-ayat seperti ini justru gitu kan. Kita inspired dari sini justru gitu. Kalau sudah melihat di dalam cerita penciptaan itu sudah diantisipasi ya. Ini teologi Torah kan sebenarnya, Tuhan berfirman ya. Terus ada Torah gitu kan ya, ada yang dinyatakan kepada Musa dan sebagainya. Firman Tuhan, apalagi ntar klimaks di mana Yohanes 1 misalnya pada mulanya adalah firman ya. Itu pas sekali sama teologi Genesis karena Genesis memang menekankan kuasa firman ya, establishing the world from the very beginning. Itu kuasa firman. Sekali lagi saya, kita bicara kreatif kan ya. Kreatif itu apa saya? Kreatif itu nggak bisa tanpa firman. Karena Tuhan menciptakan dengan firman. Firman itu membawa kepada kreativitas. Bukan mengikat atau bukan mencekik kreativitas ya. Gambaran konservativisme kayak gitu tuh itu nggak membantu sama sekali, nggak cocok sama akunnya Alkitab. Sekali lagi saya, justru ada firman maka manusia itu bisa kreatif ya. Tanpa firman nggak bisa kreatif kalau kita ngikutin Genesis 1 ya. Tanpa firman itu kegelapan ya. Orang di dalam kegelapan nggak ada yang kreatif saya, nggak ada. Kreatif nabrak orang kali ya, bisa gitu. Kreatif nyolong dompet, mumpung nggak ada yang ini apa, nggak ada yang lihat karena gelap gitu ya. Tapi kalau kita melihat di sini kaitan kreativitas dengan firman itu kan jelas sekali. Gitu. Divine word established the world. In the beginning the same word governed and directed the subsequent unfolding of sacred history. Kalau sudah membaca PL ya, terus itu kan jelas penekanan terhadap ini ya. Teologi firman, 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 firman. Dan dari situ kita membicarakan true kreativitas. Kalau kita ini apa berbenturan sama worldview liberalisme gitu ya, selalu mengatakan orang mesti kritikal terhadap firman gitu kan ya, mesti kritikal terhadap segala sesuatu termasuk terhadap otoritas dan sebagainya. Memang terhadap otoritas kita perlu kritikal sih betul gitu. Tapi ada hal yang kita nggak bisa kritikal, yang kita mesti terima dengan trust. Di dalam hal ini saya, ajaran liberalisme itu membawa konsep kreativitas yang sama sekali asing dari konsep Alkitab gitu, khususnya dari Genesis 1 ya. Karena dalam Genesis 1 itu kreativitas nggak bisa dipisahkan dengan firman. Firman itu membawa kreativitas. Tapi kalau liberalisme kan mengajarkan ya kita coba go beyond firman gitu kan, kira-kira gitu kan ya. Firman sendiri mesti dipertanyakan dan sebagainya. Itu bukan membawa kepada kreativitas. Gambaran ini saya, gambaran konservatif yang apa itu, preservatif mengawetkan, tahu nggak saya istilah ini ya? Itu nggak membantu sama sekali, karena itu bukan konservatif yang dimaksud Alkitab anyway gitu. Saya bukan serang konservatif ya, sudah jangan salah ngerti. Saya serang konservatif yang artinya preservatif gitu. True konservatif itu kalau menurut Alkitab itu kreativitas, menurut Alkitab ya. Tuhan itu konservatif dan Tuhan pasti konservatif lah ya. Tuhan gimana bisa liberal coba gitu. Tuhan sumber segala konservatif gitu kan ya. Tuhan itu konservatif dan dia menciptakan dan dia paling kreatif. Ya. Perspektif yang lain lagi sih, perspektif yang lain lagi. Kalau saya membaca di dalam ini apa Genesis itu ini kulaan dari ini ya, Michael Welker. Dia merespon ini sih, apa teologi Jerman di zamannya Karl Barth dan sebagainya itu ya. Zaman modern. Mereka itu suka pikirnya di dalam dual construction nih. Allah manusia gitu kan ya. Dual construction lah maksudnya. Surga, bumi gitu kan ya. Yang di atas, yang di bawah, dual construction. Tapi kalau kita membaca ini, apa cerita creation, ya memang betul yang menciptakan Allah gitu kan ya. Tapi Allah nggak cuma ciptain manusia kan ya. Jadi ini hubungannya bukan one to one relation, bukan gitu. Tapi one to many, or perhaps even many to many gitu. Ya, bukan one to one relation, such as God and the world gitu misalnya kan ya. One to one gitu ya, God, the world gitu ya. Ya tipikal inilah, tipikal apa itu teologi modern gitu. Gampang banget ya operasi dengan dual construction kayak gitu. Tapi itu kita membaca di dalam cerita creation itu bukan dual construction. Sebelum menciptakan manusia, Tuhan menciptakan macam-macam deh. Sehingga manusia itu berurusan dengan yang lain-lain juga. Bahkan to certain extent Tuhan memberikan certain power ya, tanda kutip sovereignty kepada nature ya. Memang pada akhirnya kita masih berurusan dengan Tuhan betul gitu. Tapi berurusan dengan Tuhan itu bukan reduktif loh, saya bukan gitu. Manusia masih dealing sama yang lain juga gitu.
dengan tumbuh-tumbuhan, dengan ini ya, dengan apa, binatang, dengan ciptaan yang lebih rendah lah, even dengan matahari ya. Ini saya antisipasi sedikit, ntar masuk ke dalam bagian kepercayaan lain ya, maksudnya pagan religion. Waktu mereka berrelasi dengan matahari, mereka bilang itu Tuhan gitu. Ya, tapi ini manusia waktu berrelasi dengan matahari, dia melihat ini ciptaannya Tuhan. Jadi ada Tuhan, ada matahari, ada manusia. Not to mention masih ada bulan, bintang dan lain-lain. Relasinya itu kompleks gitu saya, bukan cuma manusia Tuhan gitu. Kalau manusia Tuhan ya udah, gak ada apa-apa gitu kan ya. Itu paling nggak mungkin ada berhala kan. Ya udah Tuhan ciptain manusia saja gitu, nggak usah ada matahari, bulan, nggak ada kemungkinan disembah juga kan akhirnya kan ya. Nggak perlu ciptain tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya, nggak mungkin ada kerusakan ekologi gitu. Tuhan pasti punya cara lah menciptakan manusia tanpa ada pijakan sama sekali. Malaikat aja bisa gitu kan ya. Pasti bisa kalau Tuhan mau menciptakan seperti itu. Bukan model creation di dalam Genesis 1 gitu. Ini bukan one to one relation tapi one to many, if not many to many ya. Many to many in what sense? Tuhan sendiri kan Tritunggal gitu misalnya dalam hal ini ya. Atau tafsiran itu yang mengatakan waktu ini ya, ya discussion tentang menciptakan manusia itu at least ada sebagian tafsiran mungkin nggak terlalu preferable tafsiran seperti itu. Ada tafsiran yang mengatakan itu discussion sama angels juga. Let us create man di dalam image-nya Tuhan gitu ya. Let us-nya siapa? Tafsiran kita konservatif bisa ngomong Tritunggal gitu kan ya. Tritunggal gitu. Tapi ada tafsiran mengatakan itu juga bisa dimengerti including the angels gitu. Tapi ntar kesulitannya kalau gitu manusia bukan cuma image of God tapi juga image of God plus angels gitu kan ya. Ya makin kompleks gitu. Well, anyway, memang kompleks kok kenyataannya gitu. Memang kompleks ya kenyataannya. Kalau kita ini melihat di dalam Alkitab. Jadi gambarannya saya poinnya apa waktu kita bilang ini ya bukan one to one relation ya, tapi one to many atau even many to many gitu. Kita masih berelasi ya dengan ciptaan yang lebih rendah ya, terus kemudian kita memosisikan diri dengan itu gimana gitu. Bukan Tuhan itu ya, itu ciptaan Tuhan gitu. Tapi juga bukan manusia dan nature sekali lagi ya, itu Tuhan berikan certain tanda kutip ya, tanda kutip sovereign power ya. Mesti waktu kita dealing dengan nature ya, tetap harus ada refleksi dengan Tuhan juga. Tapi nature itu tetap bukan Tuhan gitu, dan Tuhan memberikan kepada nature itu certain ruang gerak juga. Misalnya kalau saudara membaca itu ciptaan, saya ini ya nggak baca ayat per ayat, tapi kita lompat di dalam salah satu ayat, misalnya Tuhan memberikan batas kepada apa? Air kan ya, darat air. Itu airnya bisa nggak gerak? Bisa gerak kan ya. Jadi Tuhan kasih ruang, sama seperti waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga kasih ruang. Ini bukan robot gitu, dan yang bukan robot itu sebenarnya bukan cuma manusia loh, air juga bukan robot tuh. Karena air itu bisa bergerak gitu. Geraknya itu bukan Tuhan yang ngatur, bukan. Diberikan certain tanda kutip, ini istilah bisa agak salah ya, makanya pakai tanda kutip ya. Certain sovereignty gitu, semacam ya kalau di dalam diri manusia itu ada free will gitu kan. Di dalam nature mereka bisa bergerak, tapi Tuhan kasih limitation. And ya tentu saja Tuhan still sovereign terhadap itu no question ya, kita nggak perlu tanya tentang itu ya. Tapi nature itu sendiri punya power, di-assign certain power di dalamnya. Lalu apa sih? Binatang juga. Ada binatang yang keluar, kalau sudah baca dalam Mazmur ya, ada binatang yang diatur Tuhan, dia keluarnya malam. Itu diatur sama Tuhan, tapi siapa yang keluar? Ya binatang lah, bukan Tuhan yang keluar kan binatang gitu. Jadi manusia perlu dealing dengan ya another sovereign creatures, yang sovereign bukan cuma manusia. Creatures yang lain itu juga sovereign, ada certain sovereignty. Kalau nggak percaya coba aja ke kebun binatang, masuk kandang singa, pasti saudara belajar apa itu sovereignitasnya singa gitu. Jangan nyalain Tuhan di situ, gitu terus bilang. Mereka juga diberikan certain power oleh Tuhan, gitu, dan kita mesti deal sama itu saya. Seninya adalah bagaimana dealing dengan mereka, nggak bilang mereka itu Tuhan gitu ya. Saya kegigit nyamuk itu nggak bisa bilang Tuhan menggigit saya gitu kan. Confused itu namanya gitu ya, saya digigit nyamuk. Tapi saya digigit nyamuk, itu juga saya nggak bisa bilang ini nyamuk yang menggigit, nggak ada urusannya sama Tuhan. Nggak nggak saya poinnya. Jadi totally sekularisme gitu ya, ini purely kebetulan nyamuk menggigit saya, ya memang gini, hidup di dalam dunia pasti ada pengalaman digigit nyamuk gitu kan ya. Nggak ada urusannya sama Tuhan sama sekali gitu ya. Totally sekularisme gitu, itu salah satu jalan. Atau satu jalan yang lain ya, apa ini namanya saya, religious freak atau apa gitulah ya. Konsep kedaulatan yang nggak realistis gitu akhirnya gitu. Sekularisme yang seperti Tuhan nggak campur sama sekali. Konsepnya sebenarnya itu kayaknya Tuhan tuh very busy gitu ya. Sampai every detail tuh dia campur gitu ya, nggak ada yang sampai digigit nyamuk pun itu saya bertanya ini kehendak Tuhan apa sebetulnya gitu kan ya. Karena pasti ada sesuatu yang Tuhan mau tentang saya. Ya oke lah, terserah sudah mikir kayak gitu ya. Tapi
Yang kita baca di dalam Genesis itu Tuhan memberikan certain tanda kutip tadi ya. Sovereignty bukan cuma kepada manusia tapi juga kepada ciptaan yang lain. Coba kita baca ayat itu ya. Ayat 6, ayat 7, ayat 9 misalnya ya. Sebenarnya nggak cukup hanya dengan Genesis ya, mesti pakai tambahan juga dari Mazmur ya, yang memberikan batas-batas kepada ini apa air itu. Tapi ayat 9, ayat 10 misalnya ya. Poin yang berikutnya, waktu kita membaca di dalam cerita penciptaan terang, misalnya ya, penciptaan terang. Tadi kita bilang keadaan pertamanya kan gelap ya, terus Tuhan menciptakan terang ya. Terus kemudian terjadi apa sih? Terjadi pemisahan antara terang dan gelap ya. Ini so-called biblical dualism ya. Biblical dualism. Dualisme yang biblical ya. Jangan lupa ya, saya kita masih under ini ya, apa? Creative ministry, creative living gitu ya. Creative ministry, creative living. Apa itu kreatif ya? Kreatif itu salah satunya adalah discerning spirit, spirit of discernment. Bisa membedakan ya, mengategorikan dan sebagainya. Itu bagian daripada kreativitas gitu. Karena Tuhan melakukan itu. Tuhan memisahkan terang dan gelap. Nah, ini worldview ini penting ya, karena misalnya ya kalau di zaman kita sekarang New Age ya, tapi ini nggak baru sih sebenarnya ya. Ajaran monisme dan sebagainya ya, yang atau mungkin di dalam fenomena yang lebih sederhana ya, cheap ecumenism, apa keadaan orang yang ya setiap orang ada benernya lah gitu kan ya. Kita ini basically kan seperti orang buta yang lihat gajah yang nggak utuh gitu ya. Certain orang pegang itu nih, certain orang pegang itu nih, semuanya masing-masing ada benernya dan sebagainya. Nggak berani bilang ini sih, bener salah itu jadi makin lama makin lunak gitu ya membicarakan itu gitu. Nggak berani ngomong secara dualis gitu. Confusion akhirnya ya. Apa itu? Kayak film-film sekarang ya, apa penjahat tapi cantik gitu kan ya. Confuse akhirnya between beauty sama evil jadi satu gitu kan ya. Akhirnya kita kepingin dia juga kayaknya mendingan bertobat gitu ya. Tapi kita tahu itu sebenarnya setan gitu kan ya. Jadi confuse gitu saya. Ini apa? Gambarannya pemisahannya itu antara light and dark itu nggak ada sebetulnya itu ya. Nah kalau kita balik dalam konsep Alkitab, Tuhan kan memberikan pemisahan itu ya. Dia memberi nama di ayat keberapa itu saya? Ayat ke-4 ya. Itu kan God separated the light from the darkness. Separated the light from the darkness. Kita tahu darkness kan memang bukan substance gitu ya. Tapi ini pakai bahasa yang seperti satu keberadaan gitu ya. God separated the light from darkness, dipisahkan gitu. Gini ya maksudnya ya. Darkness itu kan bukan keberadaan, kita clear kan ya. Darkness itu bukan keberadaan, tapi ketidakberadaan terang gitu. And yet, tapi kita baca di dalam ayat 4 ini ya. God separated the light from darkness. Darkness itu still ada loh saya. Still ada di sini gitu. Bukan disease ya, dihentikan karena Tuhan sudah menciptakan terang. Terus habis itu kegelapan jadi nggak ada lagi gitu. Karena semua sudah terang, karena Tuhan sudah menciptakan terang. Kenyataannya kan enggak kan ya. Jadi ini diizinkan Tuhan gitu. Maksudnya saya pakai istilah yang salah ini ya. The existence yang tanda kutip saya ini istilah salah. Tapi the existence of darkness itu diizinkan di sini. Terang itu enggak menenggelamkan semua kegelapan, enggak gitu. Enggak, tapi Tuhan memisahkan terang dari gelap ya. Balik lagi ya konsep ini ya, biblical dualism gitu. Kita nggak tahu sih ntar di surga ya, masih ada pikiran tentang neraka nggak kita? Kita tahu waktu kita di surga masih ada neraka gitu kan ya. Tapi whether di surga kita masih sempet nggak contemplating tentang neraka gitu ya? Atau itu nggak relevan sama sekali di surga? Bukan bilang nggak ada ya, ada. Tapi orang di sana nggak kepikir sama sekali tentang maksudnya that total darkness itu ya. Saya nggak tahu gitu, nggak tahu. Tapi yang kita tahu neraka tetap ada begitu ya. Ya maksudnya ya ini. Tetap ada dualisme kan ya. Kalau John Stott sih bilangnya nggak ada aja sekalian gitu. Karena memang nggak relevan sih kayaknya di sorga itu. Tapi nggak relevan bukan berarti harus nggak ada kan sudah gitu loh poinnya. Mungkin aja untuk orang di sorga nggak akan kepikir sama sekali itu. Tapi balik lagi di sini, kita belum di sana anyway ya. Ini kita masih di dalam dunia ini kan ya. Maksudnya moving to eschatological goal memang. Yang pasti sejak dari penciptaan mula-mula ini belum jatuh ke dalam dosa ya saya belum gitu. Ada pemisahan light dari darkness. Sekali lagi ya, light itu enggak apa nih istilahnya Syed? Apa ya? Menerangi semua darkness sampai darkness enggak ada lagi gitu. Itu bukan cerita penciptaan, bukan gitu. Jadi kita ada konsep dualisme di sini gitu, di dalam Genesis ya. Dan Tuhan menamai ya, called the light day and the darkness he called night. Tuhan menamai, assigning ya, ini siang yang ini malam gitu kan, dipisah sama Tuhan.
Kita tahu bukan cuma dari Agustinus ya melakukan apa ini alegorisasi tentang atau ya orang-orang itu apa yang dipengaruhi Neoplatonis, tapi kita tahu dari Calvin sendiri juga memberikan arti religius ya ini apa terang dan gelap ini ya, dan even lebih otoritatif lagi Yohanes sendiri memberikan makna religius tentang terang dan gelap gitu ya. Dari penciptaan ini ya, ini Yohanes pinjem bahasanya Genesis. Kita bisa bilang juga Genesis sudah mengantisipasi tulisannya Yohanes gitu sebetulnya. Waktu dia membicarakan tentang light and dark gitu ya. Gelap dan terang gitu. And therefore kita balik lagi ke Show Me Jesus ya. Kita kesulitan sekali kita pakai istilah Tuhan menciptakan terang dan gelap gitu. Itu akan gak bisa dijelasin dari perspektif Yohanes gitu. Gimana Tuhan menciptakan terang dan gelap? Tuhan gak menciptakan gelap, Tuhan menciptakan terang, jadilah terang gitu. Ini intinya biblical dualism, jadi ada ini ada apa discerning spirit ya, yang masih relevan gitu. Ini against worldview yang campur aduk sekarang ya. Maksudnya Confucianism gitu ya, bukan Konfusianismus bukan, tapi Confucianism ya, confused, yang nggak bisa diterima gitu. Ya biblical dualism ya. Bersamaan dengan ini, ya, Tuhan menyatakan dirinya sebagai pencipta sekaligus lawgiver, ya, pemberi hukum, ya. Ini sebelum Torah, kan. Even Abraham aja belum ada Torah gitu kan ya, masih di zamannya Musa kan ya. Tapi di sini sudah ada antisipasi, maksudnya God as lawgiver, dan lawgiver bukan cuma kepada manusia, tapi kepada ciptaan juga. Again, saya mengulangi ayat yang terkenal. Tuhan memberi batas ya. Ini air tuh sampai sini, ini daratan, air nggak boleh gini. Ini dia berarti lawgiver kan ya. Lawgiver terhadap the chaotic power yang namanya water. Tuhan itu lawgiver, ya. Kreatio, ciptaan itu mesti subjected ya, mesti subject kepada Tuhan as the lawgiver. Baru kita bisa bicara tentang true meaningfulness ya, blessedness, happiness, kebahagiaan ya, keterberkatan dan hidup yang penuh dengan makna gitu. Waktu kita subject to God bukan cuma sebagai the creator tapi juga the lawgiver. Sebelum Torah loh ini cuy, sebelum Torah gitu. Tapi gambaran Torah teologi sudah diantisipate sebetulnya. Ini kan hukum kan sebenarnya kan ya. Tuhan mengatur, ini kan hukum sebetulnya sudah gitu. Nah again ya, kalau mau balik lagi ke kreativitas ya. Kreativitas itu subjection to the law, itu kreativitas ya. Bentur luar biasa ya sama konsepnya dunia ya. Bentur luar biasa gitu. Maksudnya bentur sama worldview liberalisme gitu. Kalau dunia kan selalu mengatakan kita subject under law. Waduh kreativitas mati semua gitu kan ya. Yaitu penipuannya setan yang sampai sekarang nggak selesai ya. Kejadian 3 gitu. Sampai terus ya. Dijungkir balik semuanya gitu. Tapi kalau kita lihat Genesis, justru subjection to the law ya, yang diberikan oleh Allah itu true kreativitas. Orang belajar alat musik lah, belajar piano gitu misalnya. Dari kecil kalau nggak ada law gitu ya, sudah kreativitas gitu ya. Mau jadi apa dia gitu, maksudnya nggak akan jadi gitu. Yang benar-benar kreatif, jadi artis yang kreatif itu karena dia ada law di dalamnya. Ada law yang dia ngikutin, itu yang truly kreatif akhirnya gitu. Coba saudara kasih anak main gitu ya, dia mau injak-injak pakai kaki, pukul-pukul pakai palu terserah gitu. Coba mau dia jadi apa gitu, kapan dia bisa konser? Nggak akan konser dia, nggak akan pernah punya kreativitas gitu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari aja nggak jalan kok itu sih. Without subjection to law, ya dibilang itu kreativitas, mana nggak works kok. Di dalam sehari-hari aja nggak jalan gitu. Lalu terus itu mesti jalan di dalam dunia religius, ya nggak jalan juga lah. Di dalam dunia sederhana gini aja nggak jalan kok. Subjection to the law and lawgiver, ya itu true kreativitas. Kalau kita tafsir Genesis seperti ini ya, sering orang ini dari History of Religion School terutama gitu, maksudnya melihatnya sebagai polemik against the konsep-konsep of ancient Orient. Ya, kan ini ada perbandingan kan ya, ini Genesis, ini sebenarnya certain polemik ya, melawan teori penciptaan yang dipercaya oleh agama-agama lain di sekitar Israel pada waktu itu gitu misalnya ya. Misalnya kita bandingin salah satu yang sederhana itu ya, itu ada mitos ciptaan di mana itu sang penciptanya itu mesti bergulat terlebih dahulu dengan sea monsters. Ya mesti ada pertengkaran terlebih dahulu, and dengan astral bodies juga jadi bulan bintang dan sebagainya ya, mesti berantem sama itu. Lalu terus yang menang itulah ya, baru dia bisa menciptakan gitu. Itu yang sekitar Israel ya. Whereas Genesis 1 mengatakan sea monster and astral bodies itu is a mere God's creatures.
Mereka ini bukan kompetitornya Yahweh, bukan. Mereka ini just a mere creatures. Sea monsters itu ciptaannya Tuhan. Tuhan yang menciptakan ya. Tuhan bukan berperang sama Leviathan dan sebagainya, terus dia tampil sebagai pemenang, terus akhirnya dia berhak menciptakan gitu ya. Itu pagan, kepercayaan ya. Yang benar adalah kekuatan-kekuatan ini diciptakan sendiri oleh Tuhan. Matahari ya, yang disembah oleh sebagian orang itu dianggap dewa. Tuhan nggak perlu kompetisi sama matahari. Matahari just a mere ciptaan untuk Genesis. Gitu. Tuhan menciptakan, itu ciptaannya Tuhan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang biblical dualisme, ya di sini kita bicara tentang satu worldview yang kontra melawan false dualism ya. Saudara nangkep ya poinnya. Ada dualisme yang dikehendaki oleh Alkitab, pemisahan terang dan gelap tadi ya. Tapi ada dualisme yang nggak direstui oleh Alkitab, yaitu apa? Ya ini misalnya dualisme antara kekuatan si monster ya, astral bodies, matahari dan sebagainya. Yang Tuhan mesti berperang dulu dengannya baru menang, baru setelah itu dia bisa menciptakan gambaran false dualism. Ya. Ini dilawan oleh berita dari Genesis 1. Jadi intinya ada tempat untuk healthy dualism ya. Tapi ada tempat juga untuk dualisme yang salah. Saya sudah pernah share kepada saudara kan ya, kita nggak bisa ngikutin teologi health and wealth gospel. Mereka bilang kalau kemakmuran, kesehatan itu dari Tuhan, kalau sakit penyakit itu dari siapa? Dari setan kan ya, itu false dualism kan sebenarnya gitu. False dualism gitu. Kalau kita baca di dalam kitab Ayub kan, kita nggak menerima cuma yang baik saja dari tangan Tuhan, tapi yang baik dan buruk dari tangan Tuhan. Berarti nggak ada dualisme gitu. Itu false dualism, mengatakan yang baik datang dari Tuhan, ya, yang buruk, evil, itu datang dari setan. Itu false dualism kalau menurut Alkitab. Karena di dalam teori penciptaan, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang dibaca di dalam Genesis pasal 1 ya di sini ya. Jadi ada, sekali lagi ada dualisme yang perlu ya, tapi ada dualisme yang kita mesti melawan. Di bagian yang lain lagi ini tentang apa? Tentang benturan sama kepercayaan mitos ya. Saya kutip Wenham, dia bilang gini man was not created as the lackey of the gods to keep the gods maksudnya supplied with food ya. Mesti dikasih makanan terus gitu ya. Ini apa? Dewa-dewanya gitu. Even mesti disembah. Kalau nggak disembah jadi less powerful ya. Lucu banget ya. Kita chargernya dewa gitu. Jadi dewa kalau mau nge-charge energinya kita yang menyembah dia. Chargernya jadi kuat gitu. Baterainya naik lagi. Kalau manusia berhenti nyembah jadi dia juga agak lemes. Itu kepercayaannya mitos ya. Ini apa? Jadi gambarnya gitu ya. Saya tulisin, he was God's representative, maksudnya manusia, kalau di Genesis 1, he, maksudnya man, was God's representative and ruler on earth, endowed by his creator with an abundant supply of food. Sudah lihat ya kontrasnya ya. Ini Tuhan mesti dikasih makan gitu ya, dikasih makan, mesti disembah dan sebagainya. Maksudnya kita yang supply dia gitu, supply Allah-Allah itu ya. Tapi kalau Genesis mengatakan Tuhan yang supply manusia itu dengan abundant food, kan disediakan dulu ya, sebelum manusia diciptakan sudah disediakan dulu itu tatanannya. Tuhan sudah provide food gitu kan ya. Tuhan yang provide food untuk manusia. Tapi kalau dalam pagan religion, kita supply food untuk Tuhan. Kontras ya gambaran ini ya. Dan ini juga mempengaruhi konsep kemanusiaan itu. Kalau orang percayanya Tuhan itu harus disupply food ya. Saya ini supply food ya. Tuhan itu maunya disupply food dari bawah. Maka saya akan created after God's image gitu kan ya. Jadi gimana? Lu orang mesti supply food ke saya. Setoran mesti masuk ke sini gitu ya. Karena Tuhan sendiri juga minta setoran dari saya. Tuhan yang saya percaya itu minta setoran. Jadi saya hidup sebagai manusia according to image of God yang dia percaya kan ya. Jadi orang lain mesti setor kepada dia juga gitu. Tapi Tuhan yang kita percaya kan nggak gitu. Tuhan yang kita percaya di Genesis itu supplying food to us. So kita created after God's image. Kita mestinya gimana? Iya, supply food to others gitu. Bener. Supply food to others. Bener. Karena Tuhan supply food ke kita kok. Kan kita created in the image of God. Kita supply food ke orang lain dong. Kalau kita percaya Tuhan yang itu ya. Gak tahu kalau Tuhan saudara lain. Gak ngerti saya. Maka ini ada kaitannya sama ini ya. Saya nggak pernah bahas ini sih, God's image dalam kaitan dengan food theology ya. Tapi boleh juga sih ini Karena nyambung sebetulnya sih.
Kan dikatakan man itu created in God's image ya. Ayat yang terkenal itu ya. Apa artinya ya yang ditulis di dalam ayat 26 misalnya ya. Then God said, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth. Jadi poinnya apa sih ini? Being God's image ini gimana? Dominion over the lower creatures gitu kan ya. Nah ini orang yang bilang ini ya Pak, ya inilah kekristenan salah satu yang berkontribusi untuk menciptakan kerusakan ekologi dan sebagainya. Itu ngawur banget sih. Karena Tuhan itu dominion ya, dominionnya Tuhan terhadap ciptaan, let's say terhadap manusia gitu kan. Itu a caring dominion, bukan exploitative dominion ya, tapi caring dominion. So kita kan created after image of God ya. Kita to the lower creatures, mestinya gimana sih? Caring dominion ya. Seperti Tuhan sama kita juga caring, maksudnya caring itu apa sih? Caring sudah tahu kan ya, caring ya. Iya merawat gitu. Dominion betul, memang dominion kok. Dominion itu nggak salah, itu Alkitab betul gitu. Tapi dominion and caring dominion ya. Karena Tuhan exercise dominion over kita, itu caring dominion. So kita terhadap lower creature juga mestinya caring dominion. Brueggemann kan pernah tulis ini saya Pak. Itu sebenarnya bahasa yang dipakai di sini bahasa shepherding gitu saya. Bahasa apa ini namanya? Bahasa metafor gembala gitu. Seperti gembala sama dombanya ya. Itu gembala having dominion ya over domba-domba betul. Tapi terus apa? Saben hari dia masak sate kambing gitu. Enggak. Bukan itu dominionnya. Dominionnya ya dia care for the domba itu kan ya. Iya, itu dominionnya gembala terhadap apa? Domba-domba gitu. Bukan satu persatu di barbecue gitu sampai habis ya, sampai tinggal satu gitu. Bukan dominion itu pasti yang dimaksud gitu. Tapi dominion seorang gembala terhadap domba-dombanya. Bahasa shepherding maksudnya ya. So dominion over the earth itu sudah betul, tapi caring dominion ya. Atau enggak perlu tapi lah, memang dari permulaan juga caring dominion yang dimaksud gitu. Nah ini sama yang kita belum bahas ya, yang seingat saya belum pernah bahas bagian ini. Ayat 28 deh kalau sudah lihat deh. And God blessed them. God blessed them. Bless siapa sudah? Ya Adam dan Hawa kan ya. Them itu kan plural berarti Adam dan Hawa gitu ya. Nanti kan pasal 2 baru ngomong lagi detailnya gimana penciptaannya Hawa. Tapi di sini kan sudah bilang male and female he created them. Ya berarti Adam dan Hawa kan ya. Lalu God blessed them ya. Tuhan itu memberkati ya. Memberkati. Ini dekat sekali loh sama ayat 27 saya. So God created man in his own image. In the image of God he created him gitu kan ya. Terus God blessed them. Jadi kita create after God's image gimana? Mestinya. To be human is to bless. Ya, yeah, to be human is to bless. Karena Tuhan memberkati kan ya. So kita diciptakan, kita juga mesti memberkati. Dan itu betul-betul dijelaskan di dalam Genesis kan. Abraham dipanggil untuk apa? Menjadi berkat kan ya. Memberkati. Itu God's image ya, God's image. Karena Tuhan itu menciptakan dan memberkati. Maka Abraham dipanggil untuk memberkati ya, bukan untuk menikmati fasilitas keterberkatan dari Tuhan. Itu ngawur banget, enggak ada urusannya sama God's image, enggak ada urusannya ya. Yang ada urusannya adalah bagaimana Abraham menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Ya. Tapi dia gagal. Ya, waktu dia di Mesir jadi semacam kutuk gitu kan ya. Bukan mendatangkan berkat tapi mendatangkan kutuk. Tapi Yakub waktu dia di Mesir, dia memulihkan ya, restoring cerita yang enggak jadi di dalam Abraham ya. Dia kan menjadi berkat untuk Mesir. Yakub dan melalui Yusuf maksudnya ya. Yang terlebih dahulu Yusuf kan, tapi Yusuf terus akhirnya dibawa. Yakub dibawa ke sana. Yakub mendoakan Firaun kan ya. Sudah tahu kan ada cerita itu kan ya. Jadi Yakub menjadi berkat untuk Mesir itu. Yang gagal dilakukan oleh Abraham. Kaitan antara God's image and become blessing. Lalu terus berikutnya 28 sih. Kita bisa belajar apa sih? Masih terusan deh selain blessing gitu. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish. And tadi yang kita sudah baca ya. Ini kita bisa terapin apa kayak gini. Again ya, ini Tuhan, ini kita ya, after God's image ya. Lalu Tuhan bikin apa? Kita harusnya
kopi itu, kira-kira gitu kan ya. Kan Tuhan memberkati ya, so kita dipanggil juga untuk memberkati gitu kan ya. Terus apa lagi? Be fruitful, multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish. Dan sebagainya. Bicara tentang apa saya di sini? Tuhan melakukan apa terhadap manusia? Karena gini, ini jadi simple gini. Ini kan Tuhan gitu ya. Terus kita gitu kan, ini manusia ya. Jadi Tuhan melakukan apa terhadap manusia ya. Kita kan created after God's image gitu ya. Lalu terus kita juga mesti meniru apa yang dilakukan Tuhan. Sederhana kan ya? Jadi Tuhan apa? Dia memberkati manusia kan. Maka manusia harus menjadi berkat gitu terhadap sesamanya gitu misalnya. Menjadi berkat bukan menjadi kutuk gitu. Karena Tuhan kan memberkati kita. Kita kan created after God's image. Berarti kita harus menjadi blessing creatures gitu. Seperti Tuhan memberkati kita. Simpel kan ya logiknya. Nah sekarang saya tanya 28 seterusnya itu Tuhan be fruitful, multiply and fill the earth and subdue it and have dominion dan seterusnya. Itu apa itu? Kalau kita boleh simpulkan itu apa sebetulnya? Sekarang Tuhan ngapain manusia sih? Waktu Tuhan bilang be fruitful and multiply and fill the earth and subdue. Gini aja deh. Yang menciptakan the earth ini siapa sih? Terus siapa yang disuruh mendiami? Ya itu loh. Apa itu namanya? Iya, delegasi, kepercayaan, ya, memberikan ruang dan sebagainya. Trust. Ini kan Tuhan menciptakan ini kan ya. Semuanya diciptain Tuhan kan ya, nggak diciptain Tuhan. Terus kemudian dia memberikan kepercayaan kepada manusia, bukan cuma kepercayaan, kepemimpinan, kepercayaan dan kepemimpinan, termasuk juga otoritas dan sebagainya, kepemimpinan, ya, kepercayaan, delegasi tadi ngomong ya apa? Tuhan itu menyerahkan power kepada manusia, ya. Dia bisa kuasai sendiri sih kalau mau, gitu kan ya pasti bisa. Lagian dia Tuhan nggak pernah bikin salah ya. Tapi bumi itu dipercayakan kuasanya kepada manusia. Ya, manusia yang bikin ceroboh ini. Terus kita jadi kita gimana? Kita kan created after the image of God. Kita mesti gimana? Ya, kita percayain orang lain, selain power ke orang lain. Gak nyambung saya ini bagian kayak gini. Makanya saudara susah sekali jawabnya. Karena memang worldview dunia nggak pernah ngajarin gini. Worldview dunia ngajarin kita ambil power dari orang lain justru kalau bisa gitu kan ya. Kita bukan selain power, yang bener aja gue jadi powerless gitu. Justru kita ambil power dari orang lain, suruh orang submit sama saya gitu. Tapi itu created after who's God then? Itu Tuhan yang mana yang kayak gitu itu? Bukan Tuhannya Genesis 1, bukan. Tuhan Genesis 1 itu menyerahkan power kepada manusia. Ini kan dirayakan sampai kepada peristiwa salib kan ya. The powerlessness of God gitu. Sampai ke salib loh, sampai dia turun waktu di palungan itu so powerless karena powernya dikasih manusia sebetulnya gitu. Terus gimana kita created after God's image? Ya sama harusnya. Kita mendelegasikan, kita punya kepercayaan, kita memberikan otoritas ya. Yang sangat nggak biasa untuk orang timur karena orang timur itu control freak gitu. Semuanya mau dikontrol sendiri kayaknya ya. Nggak ada kepercayaan, senior syndrome dan sebagainya. Tapi itu bukan Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang kita percaya itu nggak ada senior syndrome, nggak ada. Dia memberikan kepercayaan kepada manusia, manusia suruh kontrol. Sudah gitu gagal kontrolnya gitu kan ya. And yet Tuhan tetap kasih kepercayaan kan ya. Tuhan kan sudah lihat itu manusia gagal kan. Sudah lihat itu manusia akan gagal. And yet dia still kasih kepercayaan. Itu Tuhan yang kita percaya. Bukan Tuhan yang paranoia gitu. Bukan Tuhan yang main otoritas. Karena lu bakal salah gitu ya. Salah. Ini gua pegang sendiri aja gitu. Itu bukan Tuhan yang kita kenal. Itu bukan Genesis 1, bukan. Genesis 1 itu memberikan ruang yang sangat luas kepada manusia tanpa merasa terancam. Tanpa merasa terancam. Tuhan nggak sedang saingan sama manusia, enggak. Tuhan menyerahkan kuasanya kepada manusia. Ini konsep apa sih? True royalhood gitu ya, kerajaan yang sesungguhnya yang di-share kepada manusia. Konsep image of God itu kan royal image kan sebetulnya. Kita sudah sering dibahas kan ya Bu Ina kan sering bahas bagian ini kan ya istilah apa itu koin image celem demut itu saya imago dan similitudo ya, image and likeness ya. Itu kan sudah sering jadi itu kan royal image sebetulnya gambarnya. Ya, Tuhan itu kan raja. Ya, Tuhan itu raja, dia mempercayakan kerajaannya kepada manusia itu jadi raja. Itu Tuhan yang kita kenal. So kita mesti belajar kayak gitu kan, seperti Tuhan. Making of leaders ya, the making of leaders itu. Mempercayakan kepada leaders. Membentuk satu leader. Dan mempercayakan tadi ya, apa yang diciptakan tadi.
ayat 28. Unlike ini siapa? Orang bilang itu apa? Jago kungfu atau jago masak ya. Dia punya 87 jurus. Dia percayain berapa? 86. Satu disimpan mati gitu kan. Ntar dia mati diterusin sama muridnya yang kurang successful. Tinggal 85, 84. Lama-lama habis gitu ya. Itu kontras banget sama Genesis 1 actually. That Chinese culture itu. Yang selalu khawatir sama apa orang di bawah. Terancam bener. Paranoia. Tadi kata Bapak, walau gagal, ia tetap memiliki kepercayaan. Kalau gagal terus gimana? Ini ngomongin kita atau ngomongin orang lain maksudnya? Ini ya konteksnya bisa lain. Gini ya, kalau Tuhan terhadap kita ya, kita memang gagal gitu ya. Tapi kan kematian kebangkitan Kristus itu memastikan bahwa kita nggak akan gagal terus gitu ya. Karena kita akan dikuduskan sampai kita bisa nggak gagal gitu. Kalau tanpa berita salib itu ya, kita gagal terus benar sih gitu. Maksudnya Adam jatuh itu gagal, tapi kan ada berita keselamatan. Berita keselamatan itu merestorasi kegagalan itu, gitu. Bahkan melampaui kegagalan. Lebih beautiful daripada cerita original creation. Kita kalau menghidupi Injil ya, kita mempercayakan sama orang lain, memberi kepercayaan kepada orang lain. Orang lain juga bisa gagal kan ya. Gak apa-apa kita belajar mirip Tuhan dong. Kita belajar mencicipi kekecewaannya Tuhan. Kesedihannya Tuhan itu true union mystic with God itu sebetulnya gitu. Paulus kan bilang ya, yang ku kehendaki adalah bersekutu di dalam penderitaan supaya aku boleh mengenal dia di dalam kuasa kebangkitannya. Salah satu penderitaan yaitu waktu kita percayain ini yang sederhana ya, kita percaya ternyata gagal ya, kita jadi betul-betul mengerti Tuhan itu apa gitu, bukan cuma dari teori tapi betul-betul dari living experience. Mystic union with God, with Christ ya. Karena Tuhan sendiri juga mengalami itu gitu. Ayat 29, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food. Ya. Saya nggak pernah bahas bagian ini, saya kaitin sama image of God itu. Tapi Tuhan itu, Tuhan yang apa? Providing food. Tadi kita sudah anticipate kan ya, ini konsep royal office ya, royal office. Tadi kan Tuhan itu raja, dia memberikan kepercayaan, the making of a leader kan ya. Dia membangkitkan raja, manusia itu semuanya raja. Tuhan sendiri sebagai raja, dia nggak terancam sama manusia sebagai raja ya. Manusia dijadiin raja, dimahkotai dengan apa Mazmur 8 ya, apa itu? Kemuliaan dan hormat gitu kan ya, berarti ditaruh jadi raja kan ya, tanpa Tuhan merasa terancam. Tapi kerajaan manusia itu seharusnya menjadi kerajaannya seperti kerajaan Tuhan, yaitu apa? Providing food for the lower creatures. Providing food. Ayat ini ya, for lower creatures. Itu royal office. Tadi ya, konsep shepherding tadi, balik lagi ke sana ya. Gembala itu kan seperti raja ya, raja terhadap domba-dombanya ya. Tapi dia terus apa? Raja, eksploitasi. Nggak mungkin lah saya, providing food for the sheep, untuk domba-dombanya. Providing food for low, karena Tuhan juga menyediakan ini. Ayat 29 kan sudah baca itu kan ya. Tuhan menyediakan makanan untuk manusia. Terus kita ini adalah created after God's image. Kita menyediakan makanan untuk yang lain juga. Termasuk untuk lower creatures. Di konsep ini ini nggak mungkin bisa ditafsir ke arah ecological destruction dan sebagainya. Terus Alkitab harus bertanggung jawab. Itu nggak ada logiknya sama sekali. Gimana bisa Alkitab mesti bertanggung jawab untuk itu. Orang di sini bicara tentang providing food malah. Yang ada yaitu orang yang tafsir ngawur gitu ya. Maksudnya jadi ecological destruction akhirnya. Gambaran true royal office of man. Poin terakhir. Sedikit nyebrang ya ke pasal 2. Sedikit anticipating aja 21-3 ya. Ini typical priestly theology. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them, and on the seventh day God finished his work that he had done. And he rested on the seventh day from all his work that he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. Priestly theology tabernacle teologi, maksudnya
yang mengarah kepada ini ntar apa pentingnya ibadah dan sebagainya ya. 7 day God rest ya. Jadi apa saudara di sini ya? To be creative ya is apa? Is to rest ya, seperti Tuhan. Tuhan itu bekerja lalu dia beristirahat ya. Bekerja terus beristirahat. Kita kan created after God's image. Jadi kita bekerja ya terus beristirahat. Sebetulnya kita istirahat dulu sih baru kerja gitu kan ya. Karena kita diciptain hari terakhir gitu. Kita istirahat terus kerja gitu kan ya. Kalau Tuhan kerja terus istirahat. Karena Tuhan gak bisa exhausted. Tuhan sudah di dalam istirahat kekal gitu kan ya. Makanya dia bisa kerja langsung. Kerja kan bukan permulaan pekerjaannya Tuhan. Tuhan sudah ada dari dulunya begitu kan ya eksistensinya. Tapi kita eksistensinya mulai dengan istirahat terus kerja. Tapi intinya adalah to rest itu dikaitkan dengan ini ya. To worship. Beribadah ya. Menyembah Tuhan. Itu resting, itu beristirahat. To be creative is to rest ya. Bukan apa sih? Bukan kerja nggak ada berhentinya. Itu bukan kreatif itu. Kalau ngambil dari priestly teologi ya. Kalau sedikit dibenturin sama ini lagi saya, pagan religion di sekitar Israel. Mereka ada yang percaya hari ke-7 itu hari sial saya. Jadi setelah 6 hari, hari ke-7 itu hari sial. Hari yang bisa terjadi malapetaka. Maka biasanya hari itu tuh orang takut sekali gitu ya, mesti hati-hati gitu ya, jangan keluar rumah. Kalau enggak ntar bisa ketiban apa gitu ya, ketiban batu atau dari mana, tanah longsor dan sebagainya gitu ya. Itu dalam kepercayaan pagan religion. Nah, in contrast ya, Genesis mengatakan hari ke-7 itu ada the day of blessing, bukan day of curse, malapetaka. Tapi ini hari yang kita mesti rayakan karena Tuhan memberkati. Ini bukan hari sial, tapi hari yang diberkati Tuhan. Saya nggak tahu ini apa relevansinya. Kita masih percaya hari-hari sial, hari-hari yang kurang baik dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat di sini Genesis ada certain polemik sama kepercayaan yang ada di sekitar gitu ya. Terutama karena Tuhan menguduskannya justru. Dan manusia berhenti dari pekerjaannya.